لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله Amma ba'du, Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian yang sudah jadi saudara. Kita kenal lebih dari 30 tahun, jadi udah nggak cocok lagi kalau sebut sahabat dari saudara ini. Katanya ketemunya, ya jangan sampai juga gitu besok-besok yang ketemunya pas ada yang meninggal kita ketemu, pas ada yang sakit kita ketemu. Nah, eh, Bang Ustadz Abdul Salam kemarin ngomong juga, itu sekali-kali lah kita ketemu gitu. Nah, rencananya sih insya Allah kita akan lakukan pengajian virtual 2 minggu sekali, nanti per 3 bulan atau per 2 bulan tergantung kesepakatan kita ngumpul di rumah Indra gitu itu kesepakatan kemarin dan Indra dekat rumahnya sama Bang Hoir ya dan eh, Indra juga rumahnya kan di Grand Wisata jadi relatif agak tengah-tengah dia bisa dijangkau dari berbagai akses mulai dari Depok gitu ya. Mungkin Nina bisa datang, Iwan Ato dari Brunei dan sebagainya gitu. Jadi secara lokasi tempatnya strategis kalau tempat saya sih mau aja kalau misalnya tempatnya di tempat saya di Sekawangi tapi kejauhan gitu di Sekawangi. Baik, hadirin sekalian kita buka dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan niat silaturahmi dan mencari ridha Allah kita dipermudah Allah untuk menggapai semua yang kita inginkan dan Allah ridho dengan apa yang kita inginkan. Baik dan eh, tema malam ini kalau kemarin kan bicara soal pensiun ya udah diganti ini karena usulan dari Nina menjadi song-song Tinggalnya usia kemana senja. nih? Iya, song-song usia senja dengan sehat dan bahagia gitu. Kita bicara sampai jam 21.30 soal waktu ya terserah saja begitu ya. Kita ngontai kalau kata bahasa Habib Abdul Khair. Ya, ngobrol santai gitu. Jadi santai aja dan nanti Ustaz Abdul Salam mungkin bisa 15 sampai 20 menit untuk bicara. Kemudian Ustaz Marjuki Umar Sahabah. Lalu kemudian di sini juga ada Habib Abdul Khair dan juga Dr. Ustazah Tri Handayani. Gitu. Begitu juga ada Ibu Haji Dian Hayati. Itu termasuk Dian Zamrud ini ya dan juga ada daya udah kita saya sebutin semuanya gitu. Insya Allah aman dan barokah. Terima kasih yang sudah hadir di sini. Eh, Agenda ini kita rekam dan linknya ini kita bersyukur dan berterima kasih serta dengan doa untuk Widi Kakek fisik yang memberikan linknya begitu. Alhamdulillah. Terima kasih kita sampaikan untuk Sang Widi, itu ya, anak fisik ya. Oke, baik kita mulai saja. Pembicara awal, Ustadz Abdul Salam. Langsung, Ustadz, waktu dan tempat saya persilakan sampai 20 menit ke depan. Tafadhal ya, Ustadzuna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. Teman-teman sekalian, alhamdulillah patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Ya, Allah berikan kita keistiqomahan terus
untuk dalam ibadah kepadanya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dari umat yang mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Insyaallah, teman-teman, sungguh kenikmatan luar biasa hari ini malam ini ketika kita dapat bertemu bersua walaupun dengan online ya. Tapi memang udah masanya di zaman yang saat ini ketika tubuh tidak bisa bertemu, muka tidak bisa bertatap, namun hari ini kita belum bisa bertatap walaupun dengan online. Ini kenikmatan luar biasa yang bisa kita syukuri. Berawal dari kumpulnya kita yang berempat, Didin Rahman, Indra, ya saya sama Kim, Umar. Ya setelah nengok dari tempat Didin, tercetuslah ide ini. Tapi memang kita mengawalinya tidak dengan langsung, tapi insya Allah mudah-mudahan hari ini uh, batu loncatan yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan ke depan ya, teman-teman yang nggak sibuk untuk tetap berkomitmen dalam kegiatan ini. Menyongsong hari tua dengan bahagia dan sehat gitu kan. Ini kalau ada dokter Irwan karena bicara kesehatan juga. Jadi salah satu hal yang harus kita pahami dalam hidup, semua orang pengen bahagia. Makanya ada doa tuh ya di Al-Quran, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sabu jagat yang sering dibaca setiap sholat kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pasti semua orang. Jadi salah satu hal yang dikejar dalam manusia hidup di dunia ini itu kebahagiaan. Banyak orang yang rela pergi pagi, pulang malam. Tujuannya katanya sih mencari kebahagiaan dirinya buat keluarganya. Seolah-olah tujuannya ada di materi. Jadi indikator yang disampaikan Rasulullah SAW ya, dalam mencari kebahagiaan seorang muslim ini ya, dalam kehidupan ini ya, dalam hadis yang dibaca yang disampaikan Rasulullah dalam riwayat Ad-Dailami, arba min sya'adin ayat mar'i an takuna zaujah. Empat macam dari kebahagiaan manusia itu ya, yang pertama pasangan soleh. Ini yang ketika kita mendapatkan pasangan soleh ini kenikmatan yang luar biasa. Istri soleh, istri soleha, suami soleh, ini klop. Namun pada akhirnya rumah tangga adalah bagian dari sebuah ujian. Kalau orang belum nikah, biasanya lebih cenderung merasa bebas. Tapi ketika orang menikah, ya mulailah tanggung jawab ada dipikul di bebannya. Baik lelaki maupun perempuan sama. Dan intinya tanggung jawab ini mengacu kepada nanti pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masing-masing ada kulukum ra'in wa kulukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap manusia itu pemimpin dan pemimpin akan diminta tanggung jawab. Ini pasangan yang soleh atau yang soleha ya mencerminkan kebaikan untuk saling menerima ya, kekurangan dan memberikan yang terbaik pada masing-masing. Ini kenikmatan yang pertama. Yang kedua, wauladahu abroro, yaitu anak yang berbakti, anak yang soleh juga. Anak gak macam-macam. Makanya kalau ada orang banyak anak tiga, yang satu narkoba, yang satu tukang minum, yang satu tukang zina, udah hancur-hancuran itu. Nggak ada kebahagiaan di situ kelihatan itu. Jadi ibarat kata Rasul bilang orang mandul itu bukan orang yang nggak punya anak gitu kan. Nggak tahu sisi pandang Rasul itu luar biasa. Orang mandul itu orang yang punya anak tapi tidak memberikan kebaikan buat kita baik di dunia maupun di akhirat. Ini kebahagiaan nih, kebahagiaan secara ukuran di pandang Rasulullah. Selanjutnya wahullatuhu solihin, yaitu teman-teman yang baik atau tetangga yang baik bersama termasuk jiran gitu.
dan wa ayakuna rizqu fi baladih, yaitu dia mencari pekerjaan, mencari mata pencariannya berada di dalam negaranya sendiri. Ada juga yang sampaikan Rasulullah, dia punya kendaraan. Salah satu juga kebaikan kebahagiaan dunia. Kelihatannya sepertinya materi semua, tapi intinya dalam hal yang harus dipahami dalam kehidupan kita bahwa kebahagiaan ketika kita udah menjelang tua ini apa yang harus kita cari gitu. Kalau kata Bang Hoir tadi ngobrol-ngobrol sedikit, seolah-olah ya kita ngapain lagi sih udah tua ya. Yang kita cari apa gitu kan. Nah ini ujung daripada yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Seolah-olah Allah memberikan kita sisi pandang yang luar biasa terhadap nilai kebahagiaan itu sendiri yang harus kita simpulkan. Yang harus kita simpulkan dalam kehidupan kita. Karena dalam hubungan seperti ini kita harus mencari titik temu yang tepat. Karena kebahagiaan itu sendiri yang dibangun adalah pertama rasa syukur dulu terhadap nikmat yang Allah berikan. Umur kita ini udah rata-rata 55. 55 ini udah warning sebenarnya dari Rasulullah ketika Rasulullah menyampaikan umur umatku nggak jauh dariku sekitar 60 sampai 70 tahun. Artinya umur 55 56 kita yang udah kita masuk kita tinggal 4 tahun lagi. Nah, syukur ini sebenarnya ada kata-kata bijak ini. Ya. Bersyukurlah, jangan nunggu bahagia gitu. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah kamu akan bahagia. Dengan kata-kata seperti ini. Ketika kita mendapatkan dan ini akan menjadi rasa bahagia kita. Orang kalau tidak punya rasa syukur, sedikit dia akan keluhkan, banyak juga dikeluhkan. Makanya tidak akan pernah bisa mendapatkan kebaikan untuk mendapatkan rasa syukur tadi. Nah, bahagianya hilang. Tapi orang kalau dia ketika dia mendapatkan rasa syukur tadi, ketika dia mendapatkan nikmat sedikit dia merasa banyak. Oh, luar biasa. Makanya kalau kita berpikir tentang kenikmatan dia di tubuh kita ini dengan rasa sehat aja, ini bisa digambarkan ya, mendapatkan kebaikan yang luar biasa buat kita semua. Rasa syukur. Selanjutnya harus kita pahami lagi. Saya kok hilang. Bentar ya. Yang kedua, bagaimana usaha kita untuk berada dalam puncak kenikmatan ibadah. Nah ini. Karena orang yang beribadah itu pada titiknya adalah mencari nilai ketenangan dalam surah apa? Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah arad. Orang-orang yang beriman itu hatinya itu merasa tentram dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Dan hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Jadi pelajaran penting dalam perjalanan sebenarnya sih bukan sekedar orang-orang yang sudah berumur untuk mengingat Allah. Orang-orang yang dalam perjalanannya sudah mencapai mumayyiz, sudah balik, sudah harus pada titik temu ini. Artinya ibadah kita sudah lagi tidak disuruh. Masa aki-aki udah umur kayak kita, sholat subuh aja masih digentakin. Ini spiritual kita sudah harus dijalani. Kita berusaha menciptakan ketenangan dari ibadah. Ketika kita baca Quran, ketika kita berzikir kepada Allah. Makanya kalau udah umur-umur gini udah megang tasbih digital, megang tasbih yang istilahnya kayak kalau kayak gitu, silakan mencapai apa agar nilai kebaikan kita itu terus terukur. Bahkan banyak dari zikir-zikir itu yang dikatakan oleh Rasulullah kalimatani khafifatani ala lisan. Dua kalimat ya, sangat ringan untuk diucapkan dengan lisan. Ya.
terus dan eh sakilatan itu mizan. Jadi sangat berat ketika nanti ditimbang sama Allah. Habibatani ila Rahman, dan sangat dicintai sama Allah. Ya. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Ini juga nilai kebahagiaan yang bisa kita ambil dari kalimat-kalimat zikir untuk bawa ketenangan jiwa kita. Orang yang mencari hiburan di luar sana dengan ya boleh-boleh saja dengan ya mungkin kita kumpul suka nyanyi segala macam itu sifatnya nggak ada nilai ibadahnya, cuma kesenangan biasa aja. Ya boleh menghibur-hibur suatu waktu, nggak sekedar, tapi jangan sampai melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita lalai ya, dengan ibadah kita, dengan sholat kita. Gitu. Yang sebenarnya buat lalai mendahsyat ya saya sendiri merasakan ketika HP gitu di tangan gitu kan. Ya makanya kemarin ketika Ramadan terutama harus ada azam, harus ada tekad. Nggak boleh banyak melihat medsos, nggak boleh banyak melihat itu ya alhamdulillah masih bisa kita targetkan baca Quran lebih dari 3 kali hatam. Artinya karena kita harus bermujahadah bersungguh-sungguh untuk mencari kebaikan dari kebahagiaan tadi dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah. Sifatnya apa? Zikir kepada Allah itu bukan sekedar yang tadi ya, bahan bacanya banyak. Bisa dengan sholat pun bisa. Karena nilai zikir itu kan luas. Jadi harus kita pandang seperti itu. Saya katakan dalam Quran ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah 152, "Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Dan ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada aku dan janganlah kamu mengingkari dengan ingkar kepada Allah. Jadi nikmat itu luar biasa dengan umur yang kita sudah dapatkan sekarang ini dari jalanan panjang kita. Makanya yang harus diperhatikan ini adalah ketika kita melihat waktu. Waktu itu singkat. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Ketika kita berada dalam posisi hari ini, ingatlah hari kemarin bukan untuk kita kembali, nggak mungkin. Waktu itu tidak mungkin bisa kembali. Tapi ketika kita berada dalam posisi salah, ketika kita posisi bermaksiat, ya, kita merasa dosa dengan Allah ataupun dengan manusia, maka wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian minta ampun kepada Tuhan kalian. Artinya ini kunci ketika sebaik-baik orang salah itu taubat. Kenapa? Hari ini kita harus menyelesaikan urusan kita. Karena ada hari esok yang kita nggak tahu akan hidup atau enggak. Kalau kita merasa untuk ya, masih hidup ya, alhamdulillah. Tapi kan kita nggak tahu. Jangankan untuk hari esok, kita hari ini beberapa menit sebelum setelahnya kita masih hidup ya, kita nggak tahu. Makanya ketika kita merasa ada salah, ada dosa dengan orang lain, dengan Allah, maka segera minta ampun dan taubat. Ini membangun bahwa rasa nyaman, rasa tenang kita terhadap hati itu lebih menenteramkan ketika kita nggak punya salah dengan orang lain. Itu tentram hati. Dan kita ada sesuatu yang dosa itu tidak menjadi bikin orang bahagia. Ketika orang berbuat salah ya tidak bertobat. Ini yang indikasi daripada kebahagiaan dia yang harus kita sampaikan dalam lubuk hati kita. Bahwa apa yang kita raih semuanya itu ya adalah dari kebaikan Allah. Dan ketika kita merasa ada amal soleh kita, ada ibadah kita yang kita lakukan sebelumnya, ya kemarin maksudnya. Tinggal berdoa sama Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi begitu. Ketika kita mendapatkan kebaikan dari Allah, ketika kita mendapatkan kebaikan dari Allah tadi, ya Allah, terimalah daripada amal ibadahku. Terimalah daripada apa yang aku laksanakan dari amal soleh ini. Tujuannya apa? Agar kebaikan itu tersampaikan, terhubung sebagai wasilah
ya, kebaikan di dunia ataupun di akhirat. Karena amal soleh ini memang menjadikan wasilah kebaikan. Kita kan pernah kejadian ketika ada orang yang tertutup gua, 3 orang itu, ya, gua itu terbuka dengan wasilah amal soleh. Nah, lalu apa yang harus dilakukan hari ini kan gitu. Kan kita tadi saya katakan tidak lagi terfokus dengan hari yang esok. Kita ingin bahagia nih hari kan gini. Orang pengen bahagia di dunia. Maka kita kan nggak tahu hari esok itu kita mau bahagia atau tidak. Saya pernah dapat ceramah kayak gini. Kalau urusan dunia itu urusan Allah, mau ngasih ke siapa aja. Ibaratnya orang yang kerja keras, ya kerja cerdas, bisa dikasih kekayaan, bisa enggak. Orang S1, S2, S3 bisa dikasih kekayaan, bisa enggak. Orang yang lulusan SD ataupun yang nggak sekolah bisa kaya juga. Jadi Allah kasih urusan dunia itu. Bahkan orang kafir pun lebih kaya dari kita. Banyak. Itu urusan dunia. Karena Allah memberikannya itu, ya, ada yang sekedar diuji, ada yang sekedar diberikan kekayaan itu sebagai, ya, fasilitas hidup, ya, apa yang didapat itu terserah Allah. Tapi kalau untuk urusan akhirat, kita yang punya urusan. Kalau kita ingin selamat, kalau ketika ingin mendapatkan kebaikan di akhirat, kita yang punya usaha. Makanya hari ini untuk melihat hari esok adalah hari ini. Ketika amal soleh kita dikuatkan terus setiap hari ini. Kalau hari ini, yang besok masih ada umur berarti ya, besok jadi hari ini juga. Maka terus itulah perbaikan-perbaikan amal soleh kita ditingkatkan. Maka kebahagiaan akhirat akan kita dapat. Ini luar biasa gitu. Nah, teman-teman sekalian, jadi ibadah buat umur, buat kita. Sekali lagi saya katakan, jangan lagi eh, ada rasa malas yang menggerogoti terus. Selama kita masih sehat, berarti kita masih punya kekuatan. Kalau sehat aja kita malas dalam ibadah, bagaimana sakit? Waktu udah ganggu dari mana? Jadi sehat inilah yang makanya kan Iqtadil Homsan Qobra Homsin itu kan ketika kita dikasih tahu jaga yang 5 sebelum bertemu. Jaga sehatmu sebelum sakitmu. Jaga mudamu sebelum tuamu. Jaga kayamu sebelum miskinmu. Jaga waktu luangmu sebelum datang waktu sibuk. Ini berkaitan dengan kehidupan kita. Karena ada masanya. Terus kebahagiaan itu juga dibangun dengan silaturahim. Ya. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kamu kepada Allah dan dengan mempergunakan nama yang kamu saling memahami satu sama lain dan saling memelihara hubungan silaturahmi. Ya. Dalam ayat yang lain itu banyak disampaikan tentang ini. Bahkan salah satu hadis Rasulullah ketika datang ke Madinah itu dia kata apa? Ya Yuhannas, Abdus Salam, Wasilul Arham. Hai manusia, ya, tebarkanlah salam dan hubunganlah silaturahmi. Ini membangun kebahagiaan kenapa? Karena ikatan hati kita muncul. Ya, ketika kemarin kali kumpul berempat aja dulu tuh senang tuh. Ketemu Indra, ketemu Komar, Rahman, hampir 35 tahun dan ketemu gitu. Mungkin kalau kita kumpul lagi, ini lebih bahagia lagi. Kalau ketemu saudara. Jadi jangan kita merasa ketemu teman, ketemu saudara itu kayak ada sesuatu. Ah, apalagi dalam kondisi kita lagi senang, maksudnya pas senang itu lagi banyak duit, uang jadi datang. Udah punya pikiran yang macam-macam itu. Oh, mau punya duit nih. Naruh proposal nih. Gak usah gituin toh orang ngirim proposal, orang teman datang meminjam duit itu Allah udah menghendaki kita disuruh ngasih. Bahkan saya pernah mengomentari seorang teman ngomong gini, kasihan ya dia. Kenapa kasihannya?
karena kehidupannya ya susah, ya macam-macam lah dia katakan. PHK, anak banyak, mungkin dia sedang diuji. Saya balikin. Yang diuji itu bukan dia, bukan cuma dia. Yang diuji itu kita. Apakah kita mampu mengulurkan tangan kita untuk membantu dia? Itu yang diuji. Nah ini teman-teman kalian. Jadi kuatkan silaturahmi di antara kita. Makanya kan sering kita harus berpikir tentang dalam surat Al-Baqarah ayat 77 ya. Ketika Allah sampaikan wa atal mala ala hubbi dzil qurba wal yatama wal masakin. Dan harta yang kamu cintai infakkan ke saudara kita, wal yatama atau sama yatim dan orang miskin. Ini kembali ketika kita tadi sekatakan syukur itu ketika kita menerima sedikit merasa banyak dan memberi banyak tapi merasa sedikit. Ya itu saya begitu. Mudah-mudahan menjadikan kunci jawaban bahwa harta yang kita punya tidak menjamin kebahagiaan seseorang, tapi mungkin menjadi malapetaka ketika dia mati. Nabi Ibrahim sendiri menyampaikan ketakutan yang dahsyat ketika disampaikan dalam surah Asy-Syu'ara itu. La tuzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku dari kiamat. La yang faumal yauma la yang faumal wala banun. Ketika di hari di mana harta dan anak tidak ada manfaat apa-apa lagi. Illa man atallahi biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Inai. Ya, gitu. Jadi keterkaitan yang lain insya Allah masih banyak ya tentang urusan kebahagiaan ini. Intinya mampu menjaga ibadah zikir kita, mampu ya, mensyukuri nikmat yang Allah berikan selama ini, dan mampu menjadikan harta kita bukan segalanya di dunia ini, bahwa semua titipan. Dan yang terakhir adalah silaturahmi yang harus kita jaga agar mampu menjadikan kehidupan kita itu berwarna dengan saudara-saudara kita dan teman-teman kita yang sering memberikan perhatian. Insya Allah itu aja dari saya. Mungkin dari Bang Marjuki bisa menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Waalaikumsalam. Primar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Ya, saatnya kita sambut bicara kedua, Marjuki Umar Sabah. Dan selamat bergabung untuk Om Herbes, Heri Suko, dan Dokter Agung Mas Agung. Ini Pak Dokter nanti bisa bicara dari sudut medis ini. Ya, silakan Bapak Ya, Marjuki siap. Umar Sabah, Al Mukarram Al Ustad. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi salatu wabarakatuh. wassalamu ala Rasulullah. Kita panjatkan puji syukur. Tadi apa namanya Ustadz Salam udah berikan masukan untuk bahagia dia. Dia langsung tembak tembak kepada kebahagiaan. Bagaimana mencari kebahagiaan. Tapi kalau saya lihat di yang hadis di sini, sepertinya sebenarnya belum semuanya masuk ke usia pensiun ini. Benar nggak? Ustaz Salam mungkin seumuran dengan Komar dengan saya masih berapa? 55. Umur pensiun itu Indonesia 60 atau 58. Sejauh. Tapi nggak apa-apa, persiapan ya. Ustaz Salam udah 7 bulan yang lalu Pak Juki. Ya, Swasta lebih dulu ya. Tapi undang-undangnya bilangnya kayak gitu deh. 58, 59 atau 60. Indra mungkin dulu. Nah, jadi ini sebuah keberuntungan dari Allah, rezeki dari Allah juga. Komar tiba-tiba kontak, Juk, ayo Juk, ngisi, karena kasih share ya. Ngisi apa? Nah ini katanya, bincang tentang pensiunan. Wah, apa? Katanya dari segi spiritual waktu itu ada spiritualnya.
Aneh bilang lah ini bukan bidang aneh ini mah. Tapi aneh jadi teringat ini buku aneh ini. Buku yang udah ditulis 26 tahun yang lalu. Jadi terpaksa dibuka-buka lagi dan refresh. Alhamdulillah. Wih, pas banget ini Bang. Makanya jadi ini adalah rezeki dari Allah. Kita penulis sendiri juga Nyambung, nyambung ini yang mana nyambung ya? ya ya, ya. Sayangnya ini yang berwajah awet muda ini mungkin nggak banyak di sini nih. Ustaz Salam kayaknya ya masih muda lah. Ustadz Komar, ini udah patut diajukan sebuah sebagai sesepuh pojokan sono dia mah. Udah meninggalkan dunia hitam. Tapi kalau dari judul, saya sebenarnya kurang setuju. Jangan mau disuruh pensiun. Tapi kan bagi yang kerja ya nggak bisa nolak. Kalau di judul ini dipakai untuk presiden, anggota dewan atau pejabat, dia mau banget. Oh, saya nggak mau pensiun. Katanya emang nggak usah pensiun. Nah, gitu. Kenapa kita nggak usah pensiun? Nanti ada alasan. Dan itu lebih sehat dibanding dengan kita mindsetnya menganggap oh ya kita harus siap pensiun atau saya udah pensiun. Nah, gitu. Itu konotasinya kurang sehat. Nah, sebelum masuk ke situ kita sebenarnya sudah di warning tentang usia yang ini kan berbau apa kapitalis ini. Pensiun ini, yaitu orang yang sudah tidak bekerja lagi di bidang sebelumnya atau sudah tidak menjabat lagi. Nah, di zaman Islam kan nggak ada istilah pemberhentian dari status jabatan kecuali hal tertentu. Nggak ada misalnya pensiun dari ulama. Ustadz Salam ini setelah dia di Epson ya Ustadz Salam. AM. Nah, bukan. Nah, dia bisa meneruskannya lagi jadi mubalik ini. Nah, ketika dia mengambil pilihan hidup jadi mubalik, dia nggak ada pensiun ya udah. Ustadz Komar juga begitu. AA. Ya. Benar, 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 benar. Nah, iya. Kalau ada ustadz yang bilang pensiun, wah itu Repot. umatnya bakal menangis. Berarti ada masalah lebih dalam dari sekedar usia. Ada akidah yang rontok di situ. Nah, kenapa apa namanya ini berbau kapitalis? Ya memang kapitalis kan pengennya orang itu dihargai karena produktivitas. Nah, kita sejak masuk usia 45 tahun kan udah berkurang itu. 40 aja itu menurut statistik kedokteran kemampuan pernapasan kita itu katanya menurun sampai 50%. Jadi para pemain sepak bola itu kalau dia bisa bertahan sampai umur 40 tahun itu udah luar biasa. Petinju dan sebagainya. Tapi untuk bidang-bidang yang lainnya sebenarnya tergantung dari pola pikir kita dan pola kehidupan kita. Nah, jadi kenapa kita harus menolak konsep pensiun ini? Ini alasannya. Jadi Quran bilang kayak gitu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa manusia ini diciptakan brojol ke muka bumi ini untuk ibadah. Dan ternyata ibadah itu hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datang sesuatu yang diyakini apa itu ajal. Beribadah itu sampai modar. Jadi kalau ada orang bilang, oh saya sudah pensiun, kemudian didefinisikan usia pensiun adalah usia saatnya kembali memperbanyak beribadah kepada Allah, zikir, ingat kubur dan semua. Ah itu karena konsepsi bekerjanya tadi sekuler ya kan. Ketika dia bekerja dia tidak ingat kepada Tuhan ya berarti tidak ingat kepada Allah. Bukan bagian dari ibadah berarti. Ketika dia menjabat sebagai apa. Kemarin waktu ngisi acara di SMA 1 ketemu dengan Muklis, temennya Komar ini. Atau temennya Abdul Salam. Dia guru SMA 1 Please. Bekasi. Ya, Muklis. Iya, temen aneh. Temen itu apalah. Nah, dia juga kan mau pensiun juga kan. Itu kan berapa bulan lagi katanya.
Ya, nah ada juga satu lagi tuh guru agama, dia juga bilang, ah ya saya juga bentar lagi pensiun katanya. Jadi bawaannya itu orang kalau udah masuk usia pensiun kan disingkirkan, gitu. Oh, udah kehilangan perang, udah ada urusannya zikir, sholat dan sebagainya. Seolah-olah selama dia sebelum pensiun, dia lupa dengan Tuhannya. Nah ini nggak bisa. Konsepsi dalam Islam itu hatta ya kal yakin. Nah itu dalam Quran yang lain juga asar juga bilang begitu. Faiza baraqta fansab. Jika udah urusan selesai, kamu udah urusan ngajar di mana ya sama satu misalnya selesai, kamu ngajar di tempat lain atau kayak Ustaz Salam, kamu udah selesai jadi guru, maka kamu jadi ustadz. Jadi bukannya berhenti, tapi dia alih profesinya apaan. Jadi nggak boleh berhenti itu. Selesai mengerjakan ini, kerjakan lagi yang lain. Nah, yang lainnya juga seperti itu. Apa yang intinya adalah sampai eh, eh, ajal datang, kita harus memproyeksikan diri sebagai manusia yang terbaik yang diinginkan oleh Allah. Dan itu hanya terjadi jika kita tidak mengistirahatkan diri kita atau tidak mempensiunkan diri kita. Nah, ini kalian yang bilang di Indonesia itu undang-undangnya bilangnya 59. Nanti akan semakin nambah naik setiap tahunnya sampai akhirnya mendekati negara-negara maju. Negara maju itu usia pensiunnya yang paling tua itu Denmark yang 8 tahun. Jadi kalau sekarang Indonesia 59, 60 atau kayak Abdul Salam tadi mungkin 55 udah dipecat, diberhentikan karena ini lingkungannya kan lingkungan pabrik misalnya atau butuh effort kerja fisik eh, lebih utama ya dia akhirnya dianggapnya tidak produktif. Nah, nanti makin ke sana ini alasannya ada dua ini kalau orang-orang industri itu menaikkan usia pensiunnya. Pertama, duit yang diinvestasikan bidang pelayanan pensiun itu kayak di Indonesia kan habis buat urusan yang lain. Jadi kalau yang pensiunnya banyak, nah, kedodoran negara. Jadi dimajuin lagi, majuin lagi, majuin lagi, nah, kayak gitu lah kurang lebih. Tapi terkait juga sumber tenaga kerja, karena kayak Jepang hampir 30% atau 35% penduduknya udah tua-tua, ya terpaksa ya tua-tua juga pakai lagi kan. Jadi kenapa kita harus menolak tadi ada syariahnya seperti itu? Berikutnya adalah ini dia stigma yang di masyarakat industri itu kurang bagus terhadap orang-orang yang dianggapnya udah masuk ke usia pensiun atau manula, sepian, depresi, cemas, mikirnya udah lemot. Ada orang yang usianya seumuran dengan kita 57 tapi udah tremor gitu, udah, eh, tangan udah nggak bisa diem, yang ketemu di masjid ternyata umurnya masih nggak jauh dari umur aneh, tapi cerita batinnya kelihatan cukup dalam. Nah, ini psikologinya Manula ini kan hanya orang-orang tertentu dan harus menjadi perjuangan. Hidup ini kan bukan mencari ketentraman, tapi pembuktian karena hidup ini adalah ujian. Nah, kalau kita mindsetnya itu kepada perjuangan hidup, maka tadi akan ada perubahan yang lebih positif terhadap diri kita. Tidak memproyeksikan, oh udah saya udah pensiun, nggak ngurusin ini, nggak ngurusin itu. Nah ini nyambung dengan Ustadz Salam tadi. Kalau ngomong tentang kebahagiaan, konsepsi Islam atau para pendakwah ya, jadi praktekinnya kepada banyak ibadah, zikir, gitu, silaturahim, itu menghasilkan. Tapi kalau dari sudut kedokteran, nanti Dokter Agung mungkin nambahin, Allah itu menciptakan kebahagiaan itu atau menghadiahkan kebahagiaan itu bukan sesuatu yang simsalabim, tapi ada sebab dan akibatnya. Nah, ini ada peran kimia di dalamnya.
Kenapa misalnya masa muda itu terasa lebih wah semangat banget, begitu pensiun layu. Nah, karena tadi produksi kimia kebahagiaan, terutama yang dopamin itu berkurang karena dia udah kehilangan peran, kira nggak dihargai lagi. Seolah-olah kayak gitu. Karena dia tadi mendudukkan usia pensiun itu eh, menyingkir atau disingkirkan malah. Kalau menyingkirkan pilihan sendiri. Nanti ada kuesioner ya, yang saya akan bagikan kuesioner ini. Kalau ada yang tertarik, isi nanti kemudian kita lihat seberapa sehat diri kita. Kan ada lama kita nggak pernah ketemu ya. Aneh juga nggak pernah nongol ke eh, grup-grup satu koma bikin grup apa namanya alumni pengajian Nusa Bambang aneh diem aja. Tapi ada orang yang menyingkir dari sosialnya itu lebih berat dari sekedar pilihan, tapi dia karena apa namanya, bentar, ini bagian mana? Saya lanjutin dulu sebentar ya. Ada satu cerita, mungkin satu kamar apa namanya ikut di dalamnya. Jadi ada teman seangkatan, ya kan? Tiba-tiba dapat kabar, oh kesehatannya berkurang drastis, drastis. Screen-nya tidak tampil. Tapi sebenarnya penurunan tingkat kesadaran teman kita ini itu bukan karena mendadak, tapi dia apa namanya gradual. Jadi dia ini, saya tidak menyebutkan namanya, khawatirnya itu adalah aib. Dia ini sebelumnya itu pernah ke rumah, pernah ngobrol, dan dia memang ada masalah. Nah, kasusnya tentang urusan dunia, yaitu keuangan. Tapi tidak disangkanya itu adalah dia, walaupun kita ngomong, udah jangan dipikirin, kan nggak bisa sesederhana itu. Itu ke bawah terus, sampai akhirnya pada satu titik dia hijrah ke rumah kakaknya, mesti bisa dialog, katanya jalan jauh dari tempat rumahnya itu ke Bekasi. Tapi terakhir eh, kita mendapatkan kabar dia udah hampir kolaps karena tubuhnya sangat kurus, nggak banyak masukan nutrisi kayaknya. Nah, eh, penyebabnya itu apa? Awalnya dia masih bersosialisasi, bertemu dengan kita, kemudian akhirnya lama-lama menghilang, tiba-tiba munculnya itu udah luar biasa. Kita lihat. Nah, ini ada di chat, saya kasih kuis tuh kalau ada yang mau menjawab. Ya, tulis saja ada berapa jawaban A, C, D, E-nya. Nanti akhirannya dikasih tahu yang kalau A itu cenderungnya apa, B apa, C apa, D apa gitu ya. Gue nggak bisa baca, Juk. Bisa digedein nggak? Mata gue apa? Ini juga. Bagaimana gedein ya? Mata ente siwer, Mar. Iya ya. Udah siwer. Gua Oke, aja coba terang banget baca tuh. pakai Word coba ya. Kamu ada di fase mana? Saat sendiri kamu lebih merasa apa? Terluka, jauh dari orang, banyak berpikir, Eh, lamun. Lu benar ngelamun, Mar. sering luka. Saat sendiri kamu lebih sering merasa. Lihat kan nggak yang di Word, di share Nah, gedein lagi, ininya. gedein lagi. Terus, terus, dikit lagi. Eh, Ya, Milan. Ya, ya, oke. Oke. Pas mana? Saat sendiri ini adalah orang-orang yang kan kita
seringkali disuruh menyendiri sebenarnya. Itu 5 kali dalam satu hari kita disuruh pause, suruh berhenti dulu ngurusin orang lain atau ngurusin dunia, tapi berurusan dengan Allah, sholatnya itu. Nah, ada orang pause-nya itu nggak cuma di sholat, tapi dia juga memilih. Nah, apa ini? Bersatu apa? Saat kita sendiri itu, yang kita rasa itu apa? Ada yang kesedihannya ketika sholat, ada yang kesedihannya ketika dia olahraga pagi misalnya, ada kesedihannya ketika munajat di malam hari, ada yang kesedihannya ketika ya ketika ngaji ini bengong aja sebenarnya dia sendirian kan, pikirannya itu hadir di dalam majelis ini, tapi pikirannya yang lain. Nah, sebenarnya dia sedang membangun kesendirian juga itu. Nah, pilihannya apa? Nomor satu, nomor dua, hubungan sosialmu sekarang gimana? Ada sakit hati, menghindari orang, atau pilih-pilih? Nah, itu silakan dijawab. Atau dibuat sedikit, jadi walaupun banyak undangan, tapi males, nah, gitu. Dia menghindari. Atau yang ketiga, aktivitas harian. Eh, Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang terasa? Semangat, malas, A, B, C, banyak pikiran, atau banyak yang dipikirkan. Dan keempat, perasaan terdalamnya apa? Ketika kesendirian itu, damai, terkendali, atau malah tambah parah, tambah marah. Karena ada orang yang pikirannya itu, isi kepalanya itu seperti di dalam gua atau di dalam ruang tertutup, berdengung. Kalimat hal pikiran negatifnya itu berulang-ulang, apa namanya, tanpa batas. Yang diingat itu yang negatifnya. Kalau positifnya ya dia apa, keluar dari masalah. Nah, kalau udah terjawab, udah dicoba, jawabannya apa? Nah, ini. Kalau jawabannya lebih banyak A, ada luka batin. Kalau jawabannya B, nah itu dia lagi fase menarik diri. Tapi masih dianggap wajar. Tapi kalau jawabannya C, nah ini ada luka memang, tapi dia sedang merefleksi diri. Ini masih ada bagus, ada perkembangan. Kalau D udah punya pilihan, mentalnya bagus, dan yang lima ini simbang. Nah, yang bikin parah teman kita itu dia di fase satu, jadi dia menarik diri, sakit sendiri, akhirnya makin terpuruk. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita kembali ke topik. Jadi nggak usah dijawab, nggak dikasih tahu jawabannya apa ya. Nanti lagi dianalisa sama teman-teman yang lainnya. Tapi kita harus eh, peka, simpati ya terhadap teman kita, bahwa bisa jadi di antara kita lama tidak muncul misalnya itu bisa dia negatif, fase hilang akal, atau bisa dia positif, dia fase apa namanya, membangun dunia barunya sendiri gitu, dan dia merasa bahagia dengannya. Nah, kayak gitu. Kembali ya, itu kimia kebahagiaan. Nah, lalu bagaimana mendapat mempertahankan adat kimia kebahagiaan, ada kimia eh, stres ini. Karena udah pensiun, nggak punya jabatan, biasanya punya anak buah, kali ini nggak ada, ya akhirnya, apalagi kalau yang baru pensiun beneran ya, biasanya berangkat kantor misalnya jam berapa biasanya? Sejalan biasanya ngantor jam berapa? Tat? 7, Jam 7, pulang jam, 4. hah? Jam 4 sore, oke. Jam 7, begitu berhenti, mungkin sehari 2 hari masih bisa menikmati, tapi begitu kelima, seminggu, sebulan, doh mau ngapain ini katanya. Nah itu kehilangan
peran itu lebih terasa ketika pensiun dibanding dengan kehilangan duit. Biasanya dapat gaji. Ustaz Salam ini kayaknya gajinya ada 20 juta dia per bulan. Gitu pensiun misalnya cuma dapat berapa. Nah, itu sebenarnya kehilangan peran lebih berat dibanding dengan kehilangan ekonomi. Tapi itu tergantung orangnya ya. Karena ada juga yang tadi yang saya katakan dia tadinya dia jadi manajer kalau nggak salah itu kita itu. Kemudian apa namanya bangkrut perusahaannya, usahanya juga katanya ketipu dan sebagainya. Oh, semuanya urusan duit. Akhirnya dia hancur apa namanya pikirannya dan menghancurkan juga tubuhnya. Ini kortisol, kalau ini terus-menerus terproduksi hormon stres ini, ya tadi penyakit tubuh itu muncul dah mulai macam-macam, GERD, MAH dan sebagainya. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa kalau Ustaz Salam tadi, ya udah banyakin zikir aja semua. Ada yang lain yang mungkin penerjemahan dari hadis Nabi atau Quran itu bagaimana manusia Muslim itu kan ya ayyuhatun nafsul mutmainnah. Panggilannya bagi orang-orang penghuni surga itu kan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah, ketenangan batin itu apa namanya diperoleh dari apa? Nah, kan hablum minallah, hablum minan nasnya harus seimbang. Nah, ini harus ada keseimbangan. Jadi nggak bisa cuma urusan ibadah. Harus ada. Tadi ini kita nggak bisa juga yang udah pensiun ini biasanya susah tidur ini dia. Jadi jam 1, biasanya kan capek karena udah nggak capek, jadi ritme tidurnya itu berantakan hancur. Nah itu juga bisa bikin stres. Jadi harus ada ritme yang lain. Kalau misalnya pola keseharian yang udah terbentuknya itu kerja jam 7 pulang jam 4, nah itu harus ada pengganti yang bisa mengisi. Jangan sampai ada kekosongan. Intinya di apa? Intinya di sini. Ini menurut ada sebuah ceramah sama Ustaz Abdul Somad. Ada yang nanya, Ustaz, 2 bulan lagi saya pensiun katanya. Harus bagaimana saya? Apakah saya kawin lagi biar bisa awet muda? Apakah saya buka usaha? Atau saya siap-siap mati aja? Ya, Ya, ngomongin kawin aja kayaknya, main kawin lagi. kalau dia pensiun meninggalnya 2 miliar mungkin kawin aja itu pilihan kayaknya bahagia itu, tapi belum tentu juga. Bisnis kalau nggak kurang-kurang hati-hati habis duit pensiunnya, yang hadir bukannya kebahagiaan malah stres baru. Nah tapi ini ada 3M ini dari Ustadz siapanya mengutip ini. Jadi untuk singkatnya hidup kita ini mau dia udah pensiun atau belum pensiun, kita menerapkan 3M ini. Ini untuk menjaga tadi mind, body, and soul kita itu tetap sehat. Yang paling utama itu tadi pikirannya. Ini mungkin di sesi yang lain kita harus punya bahasan kalau Allah meridhoi merizkikan kita ngebahas tentang menjaga kesehatan pikiran. Kalau pikiran terjaga aja 3M ini bisa jalan. Tapi kalau pikiran udah kacau udah susah. Mengakui artinya ya kalau lagi stres aku udah stres. Kalau lagi marah aku udah marah dulu. Jadi kebanyakan orang yang lupa diri itu kan dia tidak mengakui. Setan ketika apa namanya, menolak perintah sujud kepada Adam, padahal itu di hadapannya Allah. Karena dia tidak mengakui bahwa dia adalah hamba Allah dan dia harus mengikuti perintah. Yang dia akui adalah ana khairun minhum, saya lebih baik dari dia, ngapain amat. Jadi dia tidak mengakui itu. Yang berikutnya adalah munajat. Nah, munajat ini bagi Ustadz Salam mungkin gampang ini. Dia lagi naik motor juga dia bisa bermunajat. Dia lagi jalan-jalan sama bininya itu bisa munajat.
Tapi bagi orang-orang tertentu ini butuh waktu tertentu ini dia. Munajat itu artinya apa sih? Kalau terjemahan saya sih, itu dialog intensif kepada Allah. Jadi di dalamnya ada penghibahan, di dalamnya ada permohonan, di dalamnya ada pengakuan terhadap kelemahan dosa dan ini. Nah, M-nya tiganya itu adalah nggak bisa enggak, walaupun dia pensiun, makanya tadi dikatakan jangan mau disuruh pensiun, perbanyak amal soleh. Amal solehnya itu apa? Ya bikin bisnis lagi kek, ya bikin apa kek, pokoknya harus sibuk. Jadi ini udah sampai mana? Oke. Jadi Allah ini menakdirkan tubuh kita ini ada dua sisi. Satu sisinya otak kita itu minta yang santai-santai. Jadi peninggalan makhluk surganya itu masih ada, mintanya dimanja. Jadi kalau ada bocah disuruh milih pilihan A atau B, yang satu gampang, yang satu sulit, itu ada kecenderungan kita milihnya yang gampang-gampang. Yang berikutnya adalah kalau ada pilihan mana yang lebih membahagiakan dirinya, terpenuhi hasratnya, dia akan memilih itu dibanding dengan yang lain yang kayaknya ada bikin menderita. Nah, padahal hidup di dunia ini tanpa ada pembebanan, tanpa ada stres, itu ibarat manusia dikirim ke luar angkasa, uh, tempat di mana gravitasi itu tidak menjadi beban kita. Kita ngambang aja, tapi itu jebakan. Jadi para astronot itu kalau kelamaan di sana tulangnya kropos, masa ototnya hilang, jantungnya mengecil. Makanya begitu sampai di bumi dia wah harus digotong. Nah, jadi kalau ada yang udah mulai menghilangkan pembebanan, udah nggak olahraga lagi. Ada orang yang memilih yang enak-enak aja. Wah, maunya makan itu serba enak. Jadi kalau saya di keluarga nih, saya bikin sesuatu pasti sama anak itu enak nggak? Ya nggak enak lah, kan yang penting sehat. Ah, itu jawaban saya. Misalnya apa teh kelor, mana enak katanya dibanding dengan susu atau teh manis. Tapi demi menjaga agar apa namanya kita mati itu tetap beramal soleh di detik-detik terakhir tanpa menjadi beban bagi orang lain, ya harus kan. Dan jika itu niatnya seperti itu, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan menjadi bagian dari ibadah, yaitu menjaga diri agar hidup ini tetap khairin nas anfa'un nas. Jadi walaupun kita masuk usia tua, tapi ada manfaatnya bagi orang, bukan menjadi beban bagi orang lain. Ya itu doa kita semua harus itu jadi etikat kita. Amin, Eh, amin. Nabi itu sakitnya sebentar, tapi dia diberikan kesempatan untuk berperang sampai di masa tuanya. Para sahabat juga begitu, banyak yang kalau toh dia seperti Khalid bin Walid meninggal di kasur, itu udah memang masa yang udah tua, tapi tidak lama. Alangkah disayangkan ini ada sampai malaikat Israel katanya mencabut nyawa, bingung datengin ke hambanya yang kamu saya belum cabut nyawanya, tapi udah mati. Gimana ini? Jadi nyawanya masih ada di badan, tapi secara eh, kehidupan sosial pribadi dia udah mati. Dia udah nggak aktif, dia udah nggak punya semangat kehidupan, nggak ada semangat. Kalau kita bukan kehidupan, tapi tidak ada semangat ibadah, karena hatta yakin datang itu kan sampai ajal datang beribadahnya. Allah alam bisawab. Nah, demikian itu aja dulu. Kalau Baik, lain waktu mungkin ngebahas tentang bagaimana awet mudanya dan panjang usianya, asik. kalau Allah hendaki kita bahas. Itu juga seru juga itu. Iya. Silakan. Baik, baik. Terima Kembalikan. kasih Ustadz Marjuki Umar Sabah. Luar biasa ini. Terkesima saya mendengar itu dan bisa ya kita terus awet muda dan panjang usia ya. Oh, Umar, kok menarik kecil itu. Umar. Ya, Coba ya. sebentar saya ngomong ya. Ya, Nabi Nuh umurnya kan 950 tahun.
Ya. DNA-nya itu adalah warisan dari Nabi Adam. Kita ini juga adalah anak cucunya Adam. DNA-nya kita itu mestinya nggak jauh beda dengan Nabi Nuh yang umurnya 950 tahun. Masya. Total eh, apa namanya pasangan gen kita itu Mm-mm. cuma 20.000 sampai 25.000 yang dikatakan aktif, tapi sisanya yang 3 miliar pasangan DNA itu kok kayak gak ada aktifnya itu. Nah itu menjadi rahasia Allah itu. Jangan-jangan itu karena ada gen panjang umurnya itu di zaman Nuh, gitu kan? Di zamannya Muhammad, oh ada stop ini dinonaktifkan aja. Makanya umurnya kata Nabi cuma 63 aja udah kebanyakan. Thailand yang diskusi itu. Iya, iya, iya. Kepikiran Nabi Nuh itu DNA-nya sama sama kita. Dia kan 980 tahun Nah, nih. kenapa? Itu jelas. Kalau nenek Adam, sama lah. Iya, iya. Masa kita dari monyet kemudian Nuh itu dari Adam? Mau. Enggak. Iya. Iya, enggak maunya juga sih. Baru aneh juga gitu. Ya kan? Iya, selama ini saya berpikir Nabi Nuh itu sebuah entitas yang berbeda dengan manusia saat ini gitu. Enggak. Turunan Nabi Adam lah. Iya, 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 betul. Baik, baik, terima kasih Bang Juki. Alhamdulillah ini sudah hadir juga para Ustadz dan Ustazah. Ada Habib Abdul Khair, ada Ustazah Tri, Ustazah Galuh, juga ada Dokter Agung Mangasa Agung, ada Pak Herbes, Bosku Heri, kemudian ada Bang Indra, ada Bang Rahman, ada Bang Rizky Arizono, ada siapa lagi yang belum saya sebut. Tadi Amin ABS siapa sih ya? Oh, nggak ada sih orangnya. Gue suruh ganti nama. Ini. Iya, abon. Baik, baik. Selanjutnya saya persilakan yang lain ini siapa dulu? Apa Om Heri atau Om Rizky atau Bang Habib Abdul Khair atau Bang Rahman? Silakan Ya, kan open ada mic ini dipakai. langsung aja. Juk, sorry itunya bisa di shutdown apanya itu screennya. Share screennya Juk. Pak Marjuki, halo. Di stop ya. Ya, stop. Ya, ya, halo. Oke, silakan. Kita mulai dari ketua angkatan dulu deh ya. Bang Indra, Bang Indra. Halo. Bang Indra masih monitor. Ada Pak Febrio Bonanta. Wah, HKI, TI HKI. Apa tuh? Tak. Sehat Om Tata? Assalamualaikum, alhamdulillah sehat, baru masuk. Lupa kalau Alhamdulillah. ada Salam. pengajian subuh. Aduh, kelupaan. Indra, Indra duluan. Lanjut, Om Jin. Ya, Lanjut dulu. Saya masuk. Ma'al Fakir. Mendengarkan saja. Masuk. Aneh mau masuk dikit. Silakan, silakan, Aneh masuk silakan. dikit Bang Komar. Silakan, lanjut. Habib. Dikit. Betul. Ya, Ya. mau coba kita sama-sama pikirin bagaimana pendapat kita tentang eh, masa tua yang bahagia, kebahagiaan. Ya, bicaranya manusia itu pasti yang diharapkan kan kebahagiaan, tapi kita lihat usahanya. Ada satu ayat, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah." Ya, kita diminta cari ya penghidupan kita, ya usaha kita, apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari akhirat, ya mencari kebahagiaan di akhirat. Tapi ada pesan terakhirnya juga, yaitu walatan sanasibaka minad dunya. Ya, jangan lupakan ya eh, bagian kita di dunia. Nah, mencari kebahagiaan itu kan ada dua tadi, ya, baik secara sosiologi, ya hubungannya hablum minan nas dan hablum minallah. Mungkin teman-teman bisa kasih pendapat juga tentang ayat ini. Wabtagi
Bima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Menurut saya itulah kunci kebahagiaan, mau di hari tua kek, mau di hari mau ke saat kita muda kek, ya intinya ya ada di situ. Begitu. Mungkin teman-teman lain mau tambah apa namanya, kasih tambahan, terutama saja aja apa tadi, kayaknya ibu-ibunya belum ada yang ngasih pendapat nih. Ya, Ustazah aja Trihandayani bisa sedikit bantu kaitannya dengan wabtagi fima atakallahu darul akhirah ini. Ya, kaitannya dengan kebahagiaan. Hidup bahagia, sehat di dunia, sehat di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ya, Ustazah Trihandayani, fadal Ustazah. Ya, silakan. Ustaz Jutri, halo. Sudah sampai rumah kah? Tadi masih di jalan nih Habib, beliau. Hmm. Mungkin masih di jalan barangkali atau... Udah tuh masuk tuh. Iya, sudah masuk. Sudah masuk. Batri, Ustaz Jutri. Ya, Ustaz Agung Mas Agung. Pak Dokter. Halo Pak Dokter. Pak Dokter open mic dong. Kangen nih pengen lihat wajahnya. Aduh, belum jadi ustadz ini. Ente Ustad ente Ustad bagi rumah tangga ente. Iya. Belum apa sih lo, Dok? Belum apa, Dok? Belum tahu itu. Lanjut. Siap, siap. Tuh ada Ustazah Inong tuh. Inang, silakan. Ya, ini udah jam 9:04. Ya khair, kalau gitu mah nanti kita lanjut. Ya, Mungkin nambahin dikit lagi nih. silakan, silakan. Salam. Ya, jadi ada hal yang mungkin menjadi bahagia ketika kita hidup ikhlas menerima takdir apapun yang ada. Jadi tidak semua sesuai harapan yang kita inginkan, tapi dengan ikhlas apa yang menjadi takdir kita itu ya yang kita berikan contoh aja langsung nih pada Ustaz Jatri. Siapa yang nggak kenal Ustaz Jatri ya, dari SMA? Ya takdirnya akhirnya Allah tentukan jadi ustazah, pengen jadi polwan. Dan pas jadi ustazah, ujiannya luar biasa. Dari mulai penyakit kanker stadium 4, ya, dia tetap sabar dengan keadaan. Bahkan suami tercintanya yang mengurus dia meninggal lebih awal dari beliau. Di sini letak kebahagiaan sejati, artinya ketika hati kita lapang dalam menerima takdir yang Allah berikan. Disitulah nilai kebaikan yang harus kita dapatkan. Jadi dalam fase sekarang ini yang perlu kita munculkan di hati kita ya, usia itu boleh bertambah, tapi iman harus tetap kuat. Tubuh kita boleh menua, tapi hati kita jangan pernah lemah dengan apapun. Karena bahagia itu sesungguhnya bukan karena hidup kita tanpa masalah, tapi bahagia itu karena kita dekat kepada Allah yang setiap saat ya, tahu keadaan kita dan posisi kita. Itu keyakinan kita di situ. Selama Allah tidak meninggalkan kita dan kita tidak meninggalkan Allah, maka kebahagiaan itu sejatinya akan kita dapat. Itu akhir. Demikian. Siap, siap, siap. Baik, terima kasih. Salam. Menambahkan, Bang Indra udah open kamera. Mungkin dari ketua angkatan ini butuh
sambutan ini. Maksudnya kalau masuk dari awal, saya persilakan dari awal ini. Ketua angkatan. Ini ada, Dra. saya udah di sini ada. Endang. Waduh. Eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kalau dibilang ketua angkatan terlalu berat, Bang Komar. Saya bukan ketua angkatan. Cuma sedikit aja ada keinginan kita untuk menghimpun teman-teman, tentunya dalam kebaikan hal-hal seperti ini. Saya berharap hal seperti ini bisa berlanjut terus, continue, ditetapkan jadwalnya. Ya insya Allah kita selalu erat dalam silaturahmi walaupun hanya melalui media. Apa yang kita perbuat, apa yang kita sambung ini menjadikan benar-benar satu silaturahmi yang membawa keberkahan di dunia wal akhirat. Itu saja harapan saya. Amin. Mudah-mudahan semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selalu bahagia, selalu dalam keadaan diberikan keberkahan bagi semua keluarganya. Amin. Amin. Baik. Terima kasih Bang Indra. Mungkin Ibu Ustazah Tri sudah selesai. Baru pulang dia, lagi makan kalau bisa. Iya. Next aja lah. Oke, Nanti kita minta materi beliau. Siap. Pak Marjuki ada pertanyaan dari Bu Galuh itu. Bolehkah materinya diminta begitu? Ya. Boleh. Iya. Dan Ini itu kemana? bertanya waktu SMA, Bapak di kelas apa, Pak? Galuh gak kenal. Itu tanya sama Komar tuh. Iya. Ya. Oh, Bunda Inang, silakan raise hand. Silakan, Bunda. Sorry Om Komar, barusan terputus. Iya. Itu saja Bang Komar, silakan Siap. dilanjut. Siap. Harapan saya ya kita silaturahmi seperti ini mudah-mudahan terus berlanjut. Ya. Demikian harapan saya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tadi di awal saya ngomong kita virtual 2 minggu sekali, per 3 bulan kita kumpul di rumah Indra kata gitu ya bro ya. Bang Haji ya, oke ya. Insya Allah. Iya rumah Indra itu di tengah kota, akses itunya mudah gitu dari tol Grand Wisata juga gampang. Bunda Inong silakan Nong. Tafadhol Mas Kuron silakan. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kapan ini saya Trihandayani. Ya, ada. Ya saya SMA-nya kelas 1, kelas 2-nya fisik 2 sampai kelas 3 sampai lulus. SMP-nya kayaknya pernah sekelas sama Pak Dr. Agung di nggak salah di 2F ya. Jadi iya benar 2F kita. Iya. Alhamdulillah di penghujung bulan Syawal kita dikumpulkan dalam hari Jumat malam Sabtu. Mudah-mudahan ikhwah wa ahwat semua sehat walafiat. Kita semua diberi kesehatan lahir batin, diberi panjang umur dalam ketaatan hingga detik ini kita dikumpulkan di dalam ukhuwah al-Islamiyah. Amin. Semoga setiap gerak, setiap kata, setiap langkah sepanjang umur kita Allah ridhoi dan Allah catat bukan hanya kita dikumpulkan di dalam alumni tapi juga dikumpulkan bersama di dalam surganya. Tadi
Bapak Abdul Khair berbicara tentang satu ayat. Jadi manfaatkan waktu, ya, perbanyak ibadah untuk akhiratmu, tapi jangan abaikan bagianmu di dunia. Intinya ada 3 dalam teori tafsir. Yang pertama, dalam Islam itu ada penekanan tawazun, keseimbangan. Keseimbangan dunia dan akhirat. Keseimbangan antara ibadah dan bekerja. Keseimbangan antara jasmani dan ruhani. Keseimbangan antara kepentingan pribadi dan jamaah. Dan yang terakhir, keseimbangan waktu, kapan berhenti, kapan istirahat. Dalam konsep waktu itu ada 5. Yang pertama, the prayer time. Jadi ada waktu kita ibadah. Kita ini hamba. Abdillah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan kita oleh Allah. Kita dan jin itu diciptakan Allah dengan satu tujuan, yaitu ibadah. Maka yang pertama dan utama hidup kita adalah ibadah. Ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, haji, umroh, zakat, infak, sedekah, bukan. Tapi ala kulli amalun khairan fi ibadah. Segala amal yang kita lakukan, segala perbuatan. Bahkan niat yang tidak tampak juga adalah ibadah. Maka yang pertama, itu ada waktu kita untuk ibadah. Yang kedua, me time. Kita harus seimbang. Terkadang kita lelah, kita butuh refreshing. Terkadang kita sakit, kita butuh istirahat. Terkadang kita butuh menyendiri. Di usia 55, kita butuh sandaran yang kuat. Butuh penguatan spiritual untuk menopang mental kita agar kita mampu berjalan dengan istiqomah. Tidak tersesat, tidak tersaruk-saruk, bahkan naudzubillah tidak terperosok kepada sesuatu yang salah. Kita butuh me time. Yang ketiga adalah couple time. Kita punya pasangan. Entah yang masih hidup, maka bersyukurlah. Atau yang sudah tidak ada, maka bersabarlah. Ada cara kita untuk menikmati kebersamaan. Ada cara kita, bagaimana Allah mengatakan, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri adalah pakaian suami, suami adalah pakaian istri. Bagaimana kita saling melengkapi, saling menutup aib. Maka disitulah kita punya waktu untuk pasangan kita. Suami adalah pintu surganya istri. Maka seorang suami yang baik kepada istri, maka itulah sebaik-baik manusia, kata Nabi. Kemudian yang keempat, waktu yang harus kita tawadun, seimbang, adalah family time. Sesibuk apapun kita adalah bagian terkecil dari sebuah keluarga besar. Sapalah anak-anak kita, peluklah anak-anak kita, ciumlah keningnya, karena mereka bagian dari pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Dan yang terakhir, social time. Bagaimana kita bisa bermasyarakat, bagaimana kita interaksi, bagaimana kita melakukan kehidupan yang baik. Maka Nabi katakan, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak manfaatnya. Alumni bukan hanya berkumpul dalam euforia pertemuan, cipika-cipiki yang keluar batas ikhtilaf antara laki dan perempuan. Tetapi alumni adalah menyatukan hati, menyatukan langkah kita dalam kebaikan.
menyatukan gerak kita, saling bahu-membahu, tolong-menolong, astabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Bukan kesombongan akan harta, tahta, kedudukan. Karena segalanya adalah perhiasan dunia. Jadi yang pertama, ayat itu tentang tawazun, keseimbangan. Dan yang kedua, ayat tersebut di dalam tafsir kajian Al-Misbah Quraisyah dikatakan ada hubungan antara dunia dan akhirat. Akhirat adalah tempat abadi. Dunia tempat mencari. Dunia tempat berpayah. Dunia tempat lelah. Dunia adalah kucuran air mata, kucuran keringat, perjuangan dan pengorbanan. Hanya untuk mempersembahkan bekal agar kita layak menjadi hamba Allah. Agar kita layak menjadi bidadara dan bidadari di surga. Harus ada kekuatan. Dan yang ketiga, Islam menegakkan kondisi fitrah manusia. Diciptakan manusia dalam kecintaan kepada harta benda, kepada wanita, perhiasan, kendaraan. Betul. Islam tidak melarang orang kaya, bahkan menganjurkan orang kaya. Inna Allaha yuhibbul qawiyun. Allah suka sama orang yang kuat. Kuat spiritualnya, kuat mentalnya, kuat intelektualnya, kuat juga finansialnya. Kalau Islam kaya, maka Islam tidak perlu meminjam kepada bangsa kafir. Kalau orang Islam kaya, Islam tidak harus mengemis di pinggir-pinggir jalan untuk merenovasi rumah ibadah. Kalau Islam kaya, maka Islam punya izah, punya harga diri untuk dihormati dan dihargai. Maka inilah kekuatan ayat itu. Hidup boleh kaya, bahkan harus kaya. Kita bangun rumah yang bagus di dunia, tapi jangan lupa kita bangun rumah di surga. Dengan membangun rumah-rumah ibadah, panti-panti yatim, memperbaiki, merenovasi pesantren-pesantren yang sudah hancur. Itulah sejatinya harta kita. Boleh punya kedudukan, tapi dengan kedudukan itu kita menjadi orang yang baik, arif, bijaksana. Dengan pangkat kita bisa menolong banyak orang. Bukan sebaliknya. Harta, kedudukan adalah fitnah. Itulah sunatullah. Bapak, Ibu, Ustadz, Ustazah, Hajah, Haji yang dirahmati Allah. Saya hanya sedikit dari ilmu bapak-bapak, ibu-ibu yang banyak. Saya cuma satu butir pasir di gurun pasir. Yuk sama-sama kita muhasabah di penghujung bulan Syawal, memasuki bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Yuk sama-sama kita bersihkan hati kita. Semakin tambah umur kita, semakin berkurang jatah hidup kita. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah, berdiri tegak ad-dinul haq, dalam agama yang benar, dalam agama yang diridhoi. Dan semoga kita semua dimatikan Allah dalam husnul khatimah. Amin. Alamin. Demikian Ustadz Komar, lebih kurang saya mohon maaf. Tadi saya Amin. Ya. nyampe, saya lapar Pak, saya makan. Karena saya berangkat jam 6 pagi, pulang jam 9 malam. Masya Allah. Mohon maaf. Saya Ya. kembalikan kepada Bapak MC. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Barakallahu Ustazah. fi umrika saja itu Luar saja. biasa. Barakallahu fi umriki wa nafa'ana yang Mohon ulumihi doa. yang ulumiha. Amin. Amin, 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 Allahumma amin. Mohon doanya juga buat Ustaz Jatri untuk dimudahkan, dikuatkan, karena Ustaz Jatri saat ini juga sedang mendapatkan amanah dari Allah juga untuk mengurus dua adiknya yang sakit, satu kanker. Di rumah sakit, masih rumah sakit nggak Ustaz ya? Masih rumah sakit kanker Darmanis, divonis Rumah sakit. kanker rektum Tawiyah. Yang satu lagi dirawat di rumah sakit Ananda karena gagal Masya Allah. jantung. Yuk, doa. Doa. Ya, kita doa. Doa ini sekaligus Namanya siapa? penutupan ya, karena waktu sudah 21.30. Namanya siapa? Binti. Namanya siapa Ustaz Jatri? Imam Setiawan Imam Setiawan bin Kaswin, Joko Iya, Setiawan Setiawan bin bin Kaswin, Satu lagi. Imam bin Kaswin, Joko bin Kaswin. Joko bin Kasmin. Kaswin. Oh, Taswin. Ya. Iwan Setiawan bin Kasmin juga. Imam. Ustaz Imam. Imam Setiawan bin Kaswin dan Joko bin Kaswin. Dua adik ustazah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung Zoom ini, semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya, khusus untuk admin Ustaz Jatri yang hari ini sakit, Bang Imam bin Kaswin dan sahabat Joko bin Kaswin. Semoga Allah sembuhkan, semoga Allah angkat penyakitnya. Ala haji ini wa kulli nadan soleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana azibil ba'sa, ya Allah, Kaulah Tuhan manusia. Angkatlah penyakit dari kedua saudara teman hamba kami, ya Allah. Amin. Saudara dari Ustaz Jatri, Imam bin Kaswin dan Joko bin Kaswin. Ismi Allah, sembuhkanlah ya Allah. Kata Syafiq, kata sesungguhnya Engkau adalah Maha Penyembuh. La syifa'a illa syifauka, tidak ada kesembuhan yang sempurna ya Allah kecuali kesembuhan yang datang dari Engkau. Amin. Syifa'na ya ghadir saqaman, kesembuhan yang tidak kambuh lagi, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lain ya Allah. Amin. Allahumma aftah lana babal khair wa babal barakah wa babal ni'mah wa babal rizki wa babal quwwah wa babal salamah wa babal jannah. Allahumma afina min kulli balai dunya wa azabal akhirah. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Amin. Allahumma innaka ta'lamu an qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nasrati syariatik wa wasikillahumma rabbi ta'taha wa adim muddaha wahdiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yahbuh wasra suduruha bi faidil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa mita ala syahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, demikianlah. Ada Tata di sini ya? Ada. Komar. Ya, siap. Konfirmasi tentang acara 40 harinya Ihsan gimana tuh? Tak. Udah fix belum? Ngomong tak? Udah fix. Ya, udah fix. Cuman masih nunggu dari kakaknya nih. Kakaknya mau ngasih ini lagi, ntar dia mau ngasih pengumuman yang benar-benar jamnya berapa, jam berapanya. Tapi fix tanggalnya sih tanggal 26, Ji. 26. Ya, pokoknya sebelum Johor lah ya. 26 jam 10. Betul.
Rencananya itu sebelum zuhur, terus selesainya zuhur. Iya. Iya, berarti jam Rencananya itu 10-an 40 benar. harinya Ihsan. Jam 10-an lah selesai itu. Jam 10-an Iya, sampai jam. iya. Tapi Itu Ji itu Ji, Hah? Ji Salam. Ya. Itu permintaannya dari ibundanya almarhum, pengen Oh ente ya. Ji, pengen ente datang Iya. Ji. Iya, aneh udah save waktu itu, udah aneh tandain di jadwal. Siap. Siap. Makasih banyak. Ji. Mudah-mudahan Udah, Bang Komar. kita siap ngawal Ustaz. Amin. Ya, siap. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sekarang bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau apa silakan. Ustadz Salam, orderan lagi aja. Besok gua full dra. Woi. Pagi. Jadi betul Juki ya. Nggak ada cerita Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, amin. Barang-barang semuanya, mau pamit juga nemenin Ninong ya. Ayo. Assalamualaikum. Anterin ya. Jangan pulang sendirian Ninong. Iya. Dianterin Ninong, dianterin. Jaga nyambung jauh banget ya. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak pada tahu Inang lagi di rumah gua, Ji. Gak rela. Sehat semua. Jo. Oke ya. Ya, Par. baik. Kita tutup ya. Ya. Waalaikumsalam. Tutup ya.